Jagalah hatimu dengan firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 2 Petrus 3 ayat 17. Perhatikan peringatan dan nasihat yang diberikan kepada orang kudus dalam Tuhan. Diberikan oleh Roh Kudus melalui Rasul Petrus pada ayat yang baru kita baca. Ketika engkau mempelajari ayat yang sama dari New International Version dikatakan, karenanya saudara-saudaraku yang kekasih, karena engkau telah diingatkan sebelumnya, waspadalah agar engkau tidak terseret oleh kesalahan dari orang-orang yang tidak mengenal hukum dan terjatuh dari posisimu yang aman. Petrus oleh Roh Kudus menyebutnya kesalahan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Versi firman Allah yang hidup menjelaskan dengan sedikit berbeda. Dikatakan, saudara sekalian yang saya kasihi, saya memperingatkan saudara sebelum waktunya, supaya saudara waspada dan tidak terseret ke dalam kesalahan orang-orang jahat itu, supaya saudara jangan terlibat. Di sini dikatakan kesalahan orang-orang jahat. Kesalahan perhitungan mereka disebabkan oleh kebodohan mereka. Kemudian juga dikatakan tentang hati orang tidak percaya yang jahat yang datang karena ketidaktaatan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ibrani 3 ayat 12. Kata tidak percaya dalam bahasa Yunani apistia, yang berarti ketidakpercayaan, atau yang timbul atau lahir dari ketidaktaatan. Kemudian dikatakan dalam ayat 13, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Bagaimana kita dapat menasihati seorang akan yang lain setiap hari? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya material yang kita butuhkan untuk membantu kita bertumbuh dan terlindungi dari kesalahan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan kesalahan orang-orang jahat. Dengan firman Tuhan, engkau dapat secara rajin menjaga hatimu dari ketidakpercayaan dan dari segala hal yang mencoba merubah atau menghancurkan keunggulan yang Tuhan telah programkan pada dirimu. Pelajari dan renungkan firman Tuhan hingga seluruh rohmu, jiwa dan tubuh terprogram untuk hanya memikirkan pikiran Allah dan dipengaruhi oleh idenya dan pendapatnya. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan. Bapa terkasih, kesukaanku adalah pada firman Tuhan, dan aku berserah pada nasihat, doktrin dan tuntunannya. Dalam firman-Mu aku menemukan hidup, damai, sejahtera, kebenaran dan sukacita senantiasa. Ketika aku hidup dalam firman-Mu, kemuliaan-Mu dipancarkan lewat hidupku. Aku senantiasa mengalami transfigurasi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam nama Yesus. Amin.